Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik semua, ya, peserta program intensif BTA tahun 2020. Apa kabar? Ya, semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Ya. Baik, pada kesempatan ini mohon izin dan perkenan, nama saya ya, Dadang Ridwan sebagai Direktur Operasional Kegiatan BTA. Untuk kesempatan kali ini ingin mencoba untuk menjelaskan rencana ya, atau info program intensif 2020 secara menyeluruh ya. Dari mulai pra-intensif, kemudian nanti masuk ke pekan pertama program intensif sampai pekan terakhir ya. Insya Allah ya, program ini kita susun dan kita rancang ya, agar dapat mempersiapkan adik-adik semua yang mengikuti program intensif ya, bisa menyelesaikan soal tes UTBK ya, yang tahun ini pelaksanaannya hanya mengujikan tes potensi skolastik ya. Harapan kami ya, dengan persiapan total, persiapan menyeluruh ya, adik-adik semua bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan, sehingga pada akhirnya nanti memberikan kesempatan adik-adik semua untuk bisa diterima di PTN yang diinginkan. Baik, sebelum saya masuk ke informasi program BTA secara lengkap ya, yang pertama barangkali saya ingin menyampaikan bahwa ya, program utama dari program intensif BTA sedianya kita laksanakan dari ujian nasional yang lalu sampai tanggal 20 April ya. Pada kenyataannya kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan ya. Nah, kemudian Tuhan yang Maha Kuasa membuat planning lain sehingga kita harus merubah ya, pelaksanaan kegiatan KBM intensif yang tadinya kita laksanakan dalam bentuk tatap muka di kelas ya, di masing-masing lokasi yang telah ada dipilih ya. Nah, kini barangkali kita harus modifikasi kegiatan pembelajaran tersebut dengan kegiatan yang berbentuk online ya, dengan fokus utama kegiatan online kita adalah dua hal, yaitu ya, streaming video ya, dan virtual class. Kemudian yang kedua ya, saya juga ingin mengucapkan ya, ucapan selamat bagi adik-adik ya, peserta program BTA tahun ajaran 2019-2020 yang telah berhasil diterima di PTN melalui jalur SNMPTN. Nah, buat adik-adik yang belum diterima, jangan berkecil hati. Masih terbuka kesempatan luas ya, di depan mata kita ya, di depan adik-adik semua, bahwa kesempatan untuk mendapatkan salah satu kursi di PTN jauh lebih terbuka di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang pertama yang perlu adik-adik ketahui bahwa ya, kuota di jalur-jalur berikutnya itu jauh lebih besar ya. Di samping ya, barangkali saingan adik-adik semua ya, sebagiannya sudah diterima melalui SNMPTN. Sehingga sekali lagi ya, buat yang kemarin berharap banget bisa diterima melalui jalur SNMPTN, gak usah berkecil hati ya, masih ada banyak kesempatan. Yuk ya, kita tinggalkan kesedihan itu ya, kita beralih menjadi semangat baru untuk ya, mempersiapkan diri menghadapi UTBK dan ujian mandiri lainnya. Baik ya, saya akan langsung menjelaskan program intensif BTA secara lengkap. Penjadwalan kegiatan BTA ya, akan kita fokuskan ya, dengan mengacu pada ya, jadwal-jadwal penting berikut yang menjadi acuan ya. Yang pertama yaitu jadwal pelaksanaan SNMPTN ya, kemudian yang kedua adalah jadwal pelaksanaan SIMAK UI ya, yang sampai saat ini ya, jadwalnya belum ditentukan. Mari kita tunggu bersama-sama kapan rencana yang akan dibuat oleh pihak Universitas Indonesia untuk menentukan pelaksanaan SIMAK ya. Yang ketiga yang menjadi ya, jadwal penting menjadi acuan pelaksanaan kegiatan kita adalah pelaksanaan UTUL UGM yang dalam hal ini sudah direncanakan pelaksanaannya adalah tanggal 26 Juli 2020. Nah, dari tanggal-tanggal tersebut kita coba buat rencana kegiatan yang akan saya jelaskan sebagai berikut ini. Nah, gambaran umum pelaksanaan program intensif ya, yang kita laksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh ya, akan kita berikan
materi penjelasannya melalui ya beberapa sarana berikut ya. Yang pertama yaitu ya kita akan berikan pembahasan materi melalui streaming video ya, melalui streaming video. Selanjutnya mungkin penggunaan istilah streaming video nanti akan kita singkat menjadi SV ya. Kemudian ya berikutnya kita juga akan memberikan ya kegiatan belajar mengajar melalui kelas virtual ya atau virtual kelas ya. Di kesempatan ini ya adik-adik bisa berinteraksi dengan kakak-kakak pengajar ya melalui kelas-kelas yang nantinya akan dibentuk ya. Nah, di kegiatan virtual kelas itu adik-adik nanti bisa mengkonsultasikan ya materi-materi yang sudah dibahas di streaming video pekan sebelumnya bila ada hal-hal yang masih belum jelas ya. Di samping itu ya nanti kakak-kakak pengajar juga akan menyiapkan ya paket soal tambahan yang bisa dibahas bersama-sama ya. Dan terakhir nanti di bagian ketiganya di kelas virtual tersebut ya adik-adik bisa menanyakan ya soal-soal yang berhubungan dengan materi yang dibahas ya. Selain itu ya juga bisa mungkin menggunakan kesempatan tersebut untuk menanyakan soal-soal pembahasan tryout yang barangkali ya masih ada hal-hal yang belum jelas. Nah, selain itu ya BTA juga akan memberikan ya layanan khusus untuk pembahasan tryout dalam bentuk video pembahasan. Nah, ini gambaran umum pelaksanaan kegiatan intensif menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Dalam kesempatan ini saya menghimbau ya, agar efektivitas kegiatan pengajaran bisa maksimal ya, kami mohon ya adik-adik menggunakan sarana yang lebih lengkap barangkali ya, kami sarankan untuk menggunakan laptop ya. Walaupun ya program kita ya bisa diakses barangkali melalui handphone ya, tapi kalau bisa ya kami menyarankan untuk menggunakan laptop. Berikutnya ya, dari acuan waktu yang tadi sudah kita sampaikan ya, program intensif secara keseluruhan kita bagi menjadi 3 termin waktu, 3 bagian kegiatan ya. Nah, bagian yang pertama ya adalah dari tanggal 20 April sampai sebelum Lebaran ya. Kemudian ya, bagian yang kedua setelah Lebaran sampai menjelang UTBK, dan bagian terakhir nanti dari UTBK sampai menjelang pelaksanaan ujian mandiri. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, mengapa ya Lebaran menjadi salah satu acuan? Nah, perlu saya sampaikan bahwa ya program kegiatan BTA itu akan sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Sepanjang ya pelaksanaan KBM masih belum memungkinkan untuk ada kegiatan tatap muka di kelas, maka ya kita akan memberikan layanan dalam bentuk online. Tetapi ya bila nanti ya dimungkinkan ada kegiatan tatap muka di kelas ya, maka ya kegiatannya pun nanti akan kita alihkan menjadi kegiatan tatap muka di kelas. Nah, berdasarkan ya waktu yang sudah disampaikan oleh BNPB bahwa masa tanggap ya dari pandemi yang kita alami bersama adalah sampai tanggal 29 Mei ya. Tentunya harapannya setelah tanggal itu ada perubahan. Tapi bila belum, tentu kita akan masih mengacu pada kegiatan online. Nah, maka oleh sebab itu ya untuk rencana kegiatan intensif ini kita menyiapkan beberapa skenario ya. Skenario yang paling mungkin dalam bayangan kami saat ini adalah bahwa semua alokasi waktu tersebut ya kita layani ya, kita berikan proses pembelajarannya dalam bentuk online ya. Nah, kita bagi tadi menjadi 3 ya. Nah, selanjutnya ya, rencana awal dari kegiatan tersebut ya, dengan satu asumsi bahwa pandemi yang kita alami bersama ini berlanjut terus hingga tidak memungkinkan adanya kegiatan offline ya, atau kegiatan tatap muka secara langsung. Maka seperti tadi ya kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan sebelum Lebaran. Nah, di situ ada keterangan 4P, maksudnya ya rentang waktu ini kita adakan selama 4 pekan. Yes.
selama 4 pekan ya, yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 April ya. Kemudian ya, bagian yang kedua itu setelah Lebaran, Nah, ini akan kita mulai hari Senin tanggal 1 Juni ya. Hari Senin tanggal 1 Juni. Bagian yang ketiga setelah UTBK, pelaksanaannya selama atau sepanjang 2 pekan ya. Pelaksanaannya akan kita adakan setelah pelaksanaan UTBK ya berakhir ya. UTBK sendiri akan diadakan rentang waktu 5 sampai tanggal 12. Nah, sehingga untuk pelaksanaan persiapan ujian mandiri di babak akhir ya, insya Allah akan kita mulai hari Senin tanggal 13 Juli sampai nanti menjelang pelaksanaan UTBK. Nah, sampai saat ini karena ya, kita belum tahu kapan pelaksanaan SIMAK UI, ya, kita berasumsi ya, bahwa pelaksanaan SIMAK UI kemungkinan akan dilaksanakan di tanggal yang sama dengan pelaksanaan UTUL UGM, yaitu tanggal 26 Juli. Bila nanti ternyata berbeda, kita akan buat satu program yang bisa memaksimalkan adik-adik semua mempersiapkan ujian-ujian mandiri tersebut. Nah, di bagian-bagian tersebut ya, model pembelajarannya sudah kita cantumkan ya, bahwa di bagian yang pertama yang sebelum Lebaran ya, dengan durasi 4 pekan ya, target sasarannya ada 2, yaitu UTBK ya dan mandiri ya. Untuk layanan persiapan UTBK kita berikan dalam bentuk layanan online berbentuk streaming video, kemudian virtual class dan tryout online. Sementara kalau untuk yang mandiri ya, dalam hal ini sasaran utama kita adalah SIMAK UI dan UTUL UGM. Nah, layanannya kita berikan dalam bentuk tryout kedua ujian mandiri tersebut. Mengapa ini perlu kita sampaikan lebih awal? Karena begini ya, ada perbedaan mendasar antara ya ujian mandiri ya, baik itu SIMAK maupun UTUL UGM dengan ya pelaksanaan UTBK itu sendiri ya. Baik format soal ya, kemudian cara menjawab, kemudian penilaian ya. Nah, format soal misalnya ya, format soal UTBK ya dengan soal ujian mandiri ya, ini mempunyai karakteristik soal yang berbeda ya. Kemudian cara menjawabnya pun berbeda, bahwa kalau UTBK ya sejumlah materi ujian itu dibatasi waktunya ya, di waktu tertentu ya. Misalnya penalaran umum ya, itu hanya dikerjakan dalam rentang waktu tertentu. Nah, berbeda dengan soal-soal SIMAK maupun UTUL UGM, itu tanpa dibatasi jeda waktu ya. Jeda waktunya hanya jeda waktu tes secara keseluruhan. Pun masalah penilaiannya ya, kalau belum berubah, maka SIMAK dan UTUL UGM format penilaiannya adalah 4-0-1. Jadi betul kali 4, salah dianggap kosong ya. Kalau mohon maaf ya, betul skornya 4, kalau kosong nilainya 0 ya, kalau salah ada penalti yaitu -1 ya. Oke, ini penilaiannya berbeda dengan yang UTBK. Nah, untuk termin yang kedua ya, setelah Lebaran sampai menjelang UTBK, layanan yang kita berikan dalam bentuk 2 target utama tadi masih UTBK dan mandiri, tetapi untuk yang mandiri kita perluas layanannya, yaitu di situ di bagian kedua ini sudah ada kegiatan streaming video ya, yang bisa diakses secara online, dan juga tryout yang lebih banyak ya, kesempatan yang bisa diikuti oleh siswa. Di bagian terakhir ya, bagian yang ketiga, dengan asumsi bagian ini sudah melalui proses pelaksanaan UTBK ya, maka adik-adik bisa ya fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian mandiri ya. Nah, di bagian terakhir ini lebih kurang ada 2 pekan ya. Pola pembelajarannya kira-kira sebagai berikut ya. Di setiap pekan, anggaplah Senin sampai Sabtu ya, itu ada 6 hari ya. Maka nanti akan kita gunakan 5 hari untuk belajar dan 1 hari untuk tryout ya. Di mana materi pembelajarannya itu nanti sudah menyangkut materi ujian mandiri. Bentuk layanannya sekali lagi sangat bergantung pada sikon yang ada pada saat itu. Sepanjang belum ada kesempatan untuk tatap muka, maka metode online yang akan kita pergunakan.
Nah, berikutnya ya ada dia semua ya. Saya akan menjelaskan rencana kegiatan intensif secara keseluruhan dengan menggunakan tabel kalender seperti berikut ya. Dengan harapan ya penjelasan saya ini akan lebih mudah dipahami ya. Bahwa ya program intensif ini sudah kita mulai dari periode April ya. Oke, nah mulai Senin April yang lalu ya sampai tanggal 19 April ya, ini bisa kita sebut sebagai pra-intensif ya. Pra-intensif ya, di sini ya BTA menyajikan ya streaming dalam bentuk live ya ataupun metode pembelajaran lainnya ya untuk menyelesaikan materi buku yang tersisa dari kegiatan BTA di semester kedua ya. Sekali lagi untuk menyelesaikan materi yang tersisa. Di samping ya pada tanggal 10 atau 11 atau 12 April kemarin ya sudah kita selenggarakan tryout pertama ya untuk model UTBK ya program intensif BTA. Nah, selanjutnya program kita masuk ke program utama intensif BTA yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 April. Untuk penjelasannya mungkin akan lebih memudahkan kalau saya menggunakan istilah pekan ya. Jadi ya untuk persiapan UTBK ya, untuk persiapan UTBK ya kita memiliki waktu 9 pekan ya. Pekan pertama dan kedua ada di bulan April ya. Nah, di pekan pertama ya, di pekan pertama ya, Senin sampai Kamis ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, BTA akan ya menyajikan pembahasan buku intensif ya khusus untuk tes potensi skolastik ya. Nah, dalam bentuk streaming video ya, yang jadwalnya sudah kami tentukan, yaitu ya pelaksanaannya bisa mulai dilihat ya, atau kami mengharapkan adik-adik semua menyaksikan streaming video ini ya selalu di pagi hari dari Senin sampai Kamis ya, dari jam 7 sampai selesai. Harapannya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu sudah selesai, sehingga berikutnya nanti bisa mengikuti kegiatan yang lainnya. Nah, di pekan pertama streaming video tersebut ya akan kita tampilkan ya pembahasan masing-masing komponen tes di buku program intensif ya khusus TPS ya yang kita jadwalkan sebagai berikut ya. Di setiap hari Senin ya atau hari Senin tanggal 20 April tersebut ya kita jadwalkan bahasa Indonesia. Begitupun nanti untuk Senin-Senin yang lainnya ya. Di Selasa ya pembahasan yang berhubungan dengan bahasa Inggris ya. Kemudian di hari Rabu pembahasan yang berhubungan dengan penalaran umum. Sementara di hari Kamis nanti ya pembahasannya yang berhubungan dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, khusus untuk penalaran umum nanti akan dibahas atau akan dijelaskan oleh teman-teman pengajar BTA ya, kakak-kakak pengajar BTA yang selama ini mengajar TPA. Sementara untuk penalaran kuantitatif karena lebih banyak unsur matematikanya, maka materi tersebut atau komponen tersebut akan dijelaskan atau akan bahas oleh kakak-kakak pengajar yang selama ini mengajar matematika. Jadi sekali lagi di pekan pertama ya kita akan gunakan 4 hari kegiatan Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya sebagai awal dari pekan pertama kegiatan intensif 2020. Nah, kalau ada pertanyaan barangkali kenapa Jumat dan Sabtu dan Minggunya katakanlah kosong. Nah, ini kita pergunakan untuk saudara-saudara kita yang Muslim ya agar bisa lebih khusyuk lebih mempersiapkan diri untuk ibadah di bulan Ramadan ya. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu ya kami himbau untuk lebih fokus pada ya bagaimana kita memasuki bulan Ramadan ya, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, berlanjut pada pekan kedua ya, di pekan kedua tersebut ya, Senin sampai Kamis ya, akan berlangsung jadwal yang sama seperti pekan pertama, yaitu streaming video ya. Streaming video dengan alokasi waktu pagi hari ya, jam 7 sampai jam 9 ya, maksimal sampai jam 9. Nah, kemudian setelah itu ya akan dilanjutkan dengan virtual class ya.
Nah, virtual kelasnya ya nanti akan kita atur sedemikian ya, akan ada sesi yang bisa diikuti oleh adik-adik semua. Nah, nanti ada yang ditempatkan di sesi 1 ya, ditempatkan di sesi 2, sesi 3. Informasi lengkapnya mungkin nanti melalui kakak-kakak yang di lokasi atau pembimbing kelas adik-adik semua ya. Kemudian hari Sabtu, Minggu dan hari Sabtu, Minggu, mohon maaf ya, kemudian berikutnya untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu ya, itu digunakan untuk tryout pengenalan SIMAK UI ya. Tryout pengenalan SIMAK UI seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ya adik-adik ya yang berminat mengikuti ya ujian mandiri SIMAK UI harus tahu dulu ya model tryoutnya itu seperti apa ya. Model tryoutnya seperti apa. Yang selama ini pastinya jauh berbeda dengan model tes UTBK ya, SBMPTN. Nah, ini rencana kegiatan di pekan kedua. Berlanjut ke bulan berikutnya, ya, ada pekan ketiga, keempat, ya, pekan ketiga, keempat. Di Senin sampai Kamis polanya masih sama seperti ya di pekan kedua tadi, ya. Nah, di pekan ketiga untuk Jumat, Sabtu dan Minggunya akan kita gunakan sebagai tryout UTBK program intensif, ya, tryout yang kedua, ya. Ingat bahwa tryout pertamanya tadi sudah dilaksanakan di awal April. Nah, tryout keduanya akan kita laksanakan dalam rentang waktu ya tanggal 8, 9 dan 10. Masuk ke pekan keempat ya, Senin sampai Kamisnya sama seperti tadi ya, sama seperti sebelumnya. Nah, di Jumat, Sabtu dan Minggunya ya, adik-adik bisa manfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti tryout pengenalan utul UGM. Nah, setelah pekan keempat selesai ya, ada jeda kira-kira 2 pekan yang akan kita manfaatkan untuk libur sekitar Idul Fitri atau Idul Lebaran. Jadi ya kegiatan termin pertama selesai di pekan keempat. Di bulan Juni kita masuk ke termin kegiatan yang kedua ya. Yang akan kita mulai di tanggal 1 Juni ya, hari Senin tanggal 1 Juni ya. Ini kita masuk ke pekan kelima ya, sampai nanti pekan ke-9 ya. Pekan ke-9 yaitu sampai sebelum pelaksanaan UTBK ya. Karena insya Allah UTBK SBMPTN akan dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 5 Juni ya, maaf ya. Hari Minggu tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 12 Juli ya. Nah, pekan 5, 6, 7 dan 8 seluruhnya ada di bulan Juni, sementara pekan ke-9 ya, Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasanya di bulan Juni, sisanya nanti masuk ke bulan Juli. Nah, penjelasan kegiatannya sebagai berikut. Di hari Senin sampai Kamis di pekan kelima sampai ke-9 ya, BTA akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang lebih padat lagi ya, karena di setiap hari di antara Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ya, adik-adik di pagi hari bisa mengikuti kegiatan streaming video, pembahasan materi dalam bentuk buku seperti ini ya. Kemudian ada virtual kelas seperti biasa, dan kemudian juga ada ya pembahasan dalam bentuk streaming video untuk materi-materi ujian mandiri. Nah, soal-soal yang akan dibahas nantinya ya akan disajikan dalam bentuk file PDF yang bisa di-download oleh adik-adik melalui web BTA. Nah, di pekan ke-5 sampai ke-8 di bulan Juni ini ya, setiap Jumat, Sabtu dan Minggunya adik-adik bisa mengikuti tryout yang beragam ya. Di pekan ke-5 dan ke-7 itu bisa mengikuti TO UTBK ya. Sementara di pekan ke-6 dan 8 nanti BTA akan menyelenggarakan tryout ujian mandiri. Khusus di pekan ke-9 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya ya kegiatan pembelajaran seperti biasa, tetapi khusus Senin, Selasa dan Rabu ya, adik-adik bisa mengikuti TO UTBK terakhir ya, atau TO UTBK yang kelima. Nah, kalau biasanya TO UTBK itu diselenggarakan di Jumat, Sabtu, Minggu, khusus yang terakhir kita tarik pelaksanaannya ke hari Senin, Selasa dan Rabu. Tujuannya supaya di hari Kamis, Jumat dan Sabtunya adik-adik bisa mendapatkan
video pembahasan dari tryout tersebut ya, sebelum pelaksanaan UTBK pertama dimulai di tanggal 5 Juli. Nah, ini kira-kira kegiatan yang akan adik-adik ikuti di termin yang kedua di bulan Juni. Berlanjut ke bagian akhir ya, ke bagian akhir yaitu di bulan Juli ya. Bahwa ya di bulan Juli ini adik-adik nanti akan full ya mengikuti salah satu hari ya untuk mengikuti UTBK ya, pilihannya dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Kegiatan pada saat itu ya di pekan ini ya kegiatan BTA kita kosongkan karena diharapkan adik-adik konsentrasi untuk pelaksanaan UTBK. Nah, di 2 pekan yang terakhir, pekan ke-10 dan 11 ya, di pekan ke-10 dan 11 ya, ini kita prioritaskan pembahasannya untuk ujian mandiri ya, yang nantinya adik-adik akan ikuti ya. Format di termin yang terakhir ini masih sangat fleksibel ya, sekali lagi sangat tergantung pada sikon yang ada. Nah, rencana awal kami ya di masing-masing pekan ya, katakanlah Senin sampai Sabtu itu ada 6 hari kegiatan. Nah, dari 6 hari kegiatan ini ya 5 hari akan kita gunakan untuk belajar, sementara 1 hari ya tersisa untuk kita gunakan sebagai tryout untuk ujian mandiri. Sehingga di 2 pekan tersebut ya adik-adik bisa memanfaatkan waktu lebih kurang 10 hari untuk belajar dan 2 hari untuk tryout. Nah, itu kira-kira gambaran kegiatan di bulan Juli. Selanjutnya ya, adik-adik bisa mempelajari ya teknis pelaksanaan virtual kelas ya seperti slide yang ada di sini. Nah, adik-adik nanti bisa pelajari, bisa lihat ya apa sih yang bisa dieksplor ya, yang bisa didalami, yang bisa didapatkan dari pelaksanaan virtual kelas yang kita rencanakan. Mohon slide ini ya, bagian ini ya, penjelasan yang ada di tampilan ini ya dipelajari dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih memperjelas pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Nah, kita masuk ke bagian akhir sebagai penutup ya. Ada beberapa hal yang kami harapkan ya supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya dengan satu harapan bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, utamanya tentu untuk adik-adik ya, agar bisa lebih siap menghadapi ujian. Nah, sebagai penutup ya, ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan. Bahwa yang pertama ya, untuk mengakses kegiatan ini ya, kami sekali lagi mengharapkan adik-adik menggunakan laptop. Walaupun ya media yang lainnya mungkin bisa ya, tapi untuk lebih nyamannya dalam kegiatan pembelajaran ya, silahkan gunakan laptop. Kemudian ya, persiapkan kuota internet yang dibutuhkan ya. Yang ketiga ya, ikuti semua jadwal kegiatan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, jangan pernah menunda ya setiap kesempatan yang ada ya. Jangan pernah menunda setiap kesempatan yang ada. Ikuti semua jadwal yang sudah diberikan sesuai dengan alokasi waktunya ya. Nah, jangan menumpuk-numpuk di akhir pekan misalnya ya. Ikuti aja ya semua alur jadwal yang sudah dibuat. Berikutnya ya, kami mengharapkan ya adik-adik sebagai peserta ya mematuhi semua tata tertib pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan disampaikan. Karena sekali lagi ya, untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh tentunya ada hal-hal yang harus disepakati bersama oleh seluruh pengguna ya. Dan terakhir ya, saya menghimbau, mari sama-sama kita maksimalkan usaha ya dan panjatkan doa yang terus-menerus ya pada Yang Maha Kuasa agar ya adik-adik bisa diterima di PTN yang diinginkan. Nah, ini barangkali sebagai penutup ya, dan pada akhirnya mari kita pasrahkan ya hajat dan keinginan hidup kita pada Allah Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan program intensif BTA tahun 2020 dengan sebaik-baiknya ya. Dan mohon juga doakan kami ya sebagai kakak-kakak yang membantu pelaksanaan ya, kakak-kakak mengajar, kakak-kakak pembimbing kelas ya, karyawan dan seluruh ya sivitas di BTA ini agar bisa melaksanakan rencana yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.